Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Nanden, di segmen Anak Langkau Belajar. Kali ini, aku akan membahas tentang salah satu fenomena di Jepang, yaitu hikikomori. Oke, langsung saja kita gaskan. Kementerian Kesehatan Jepang mendefinisikan bahwa hikikomori itu merupakan orang atau individu yang mengisolasi dirinya di rumah dengan tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Nah, dia itu hanya berinteraksi dengan keluarga mereka saja. Nah, dalam sebuah jurnal Japanologi yang ditulis oleh Muhammad Irfansyah, hikikomori ini merupakan sebuah fenomena sosial di Jepang, di mana seseorang itu menarik diri dari lingkungan sosialnya gitu dan mengurung diri di dalam kamar. Nah, awal mula kata hikikomori ini ditemukan atau dipakai itu oleh seorang dokter Jepang yang bernama Tamasaki Sato. Nah, dia ini menjelaskan bahwa seseorang hikikomori ini bisa mengurung dirinya selama 6 bulan atau lebih. Dan seorang hikikomori ini tidak pernah mengikuti kegiatan sosial apapun di lingkungan masyarakat. Nah, hikikomori ini terjadi bukan tanpa alasan. Orang-orang yang menarik diri ke dalam kamar, dia itu punya alasan tersendiri mengapa dia melakukannya. Penyebab hikikomori ini berasal dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Nah, faktor internal ini salah satunya ialah keluarga. Layaknya seorang orang tua gitu kan. Orang tua itu memasang target tinggi gitu kan pada anaknya agar dia bisa berprestasi. Pelajar ini yang udah ditekankan oleh orang tuanya agar dapat nilai tinggi terus. Nah, dia itu pada suatu ketika dia nggak bisa mendapatkannya. Karena dia sadar bahwa dia itu tidak semintar teman-teman orang lain gitu. Nah, otomatis dia itu terlalu tertekan karena orang tuanya dan akhirnya dia memilih mengurung diri di dalam kamar. Kemudian faktor eksternalnya ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya, faktor eksternal itu faktor dari luarnya, kayak lingkungan sekolah, lingkungan teman bermainnya gitu. Nah, yang paling penting dan yang paling sering kita lihat itu adalah faktor sekolah, yang dimana sering terjadi pembulian, apalagi di Jepang itu kasus pembelian lumayan tinggi gitu. Kemungkinan besar seseorang remaja yang menjadi hikikomori itu karena tekanan dari bulian teman-temannya. Nah, sebelum lanjut lagi, kita mengenal dulu sejarah hikikomori ini. Dr. Tamasaki Sato yang merupakan orang yang pertama kali mencetuskan nama hikikomori ini pada tahun 1990 sampai 2000, dia menemukan sebuah penyakit yang mengarah pada penarikan diri dari lingkungan sosial. Nah, hal ini kebanyakan sering terjadi di kalangan remaja Jepang. Nah, terus bagaimana sih hikikomori itu makan, minum, mandi, dan lain-lain? Nah, dilansir dari Nihon Club, budaya hikikomori ini pasti berbeda dengan budaya kita yang hidup normal di masyarakat. Nah, dia ini lebih beraktivitas pada malam hari, lebih cenderung tidurnya pada siang hari gitu. Nah, jadi dia menghabiskan waktu malam hari itu dengan nonton, dengan mendengarkan lagu, searching di internet, membaca buku, dan lain sebagainya gitu. Nah, sedangkan siang harinya itu dia habiskan dengan tidur. Nah, mungkin teman-teman udah tahu lah, teman-teman sendiri apakah gitu. Terus, gimana sih hikikomori itu makan? Kan di dalam kamar terus. Nah, hikikomori ini teman-teman sangat bergantung sekali kepada orang tua. Jadi untuk makan, minum, dan lain sebagainya secara kebutuhan, dia ini sangat tergantung kepada keluarga. Otomatis peran ibu atau peran ayah itu sangat penting sekali. Nah, namun ada suatu kasus yang bahkan orangnya ini sudah mengurung diri selama lebih dari puluhan tahun gitu. Udah puluhan tahun dia mengurung diri. Bahkan orang tua yang mengurusnya aja udah meninggal. Nah, itu salah satu menjadi kendala besar untuk orang hikikomori. Sampai dibantu oleh dinas di sana itu kan, atau pemerintah di sana. Dia tuh nggak mau. Nah, mungkin karena saking tertutupnya gitu kan. Itu sangat bahaya sekali ya teman-teman. Nah, selain itu ada juga hikikomori itu yang bener-bener nggak mau berinteraksi dengan orang lain gitu. Bahkan berinteraksi dengan keluarga saja atau ibunya saja, dia tuh harus hati-hati. Sampai-sampai bawa senjata tajam. Dan itu sangat berbahaya sekali. Nah, tidak jarang hal ini memicu kepolisian Jepang untuk turun tangan secara langsung itu agar mencegah perilaku atau kejahatan yang dilakukan oleh orang hikikomori ini. Nah,
melihat banyaknya remaja yang mengurung diri akibat pembulian atau tekanan dari orang tua tadi, muncul berbagai institusi yang menaungi orang-orang hikikomori ini. Nah, salah satu institusinya adalah New Start. Mereka itu berusaha menangani orang-orang yang hikikomori. Awalnya, mereka itu berusaha untuk mengirim email, walaupun itu jarang sekali dibalas, ataupun lama sekali lah dibalasnya. Bisa mingguan, ya, bisa bulan, bahkan ya bisa bertahun gitulah. Tapi ya berkat kerja keras mereka, perlahan untuk orang-orang hikikomori yang mereka tahu nih pasti main komputer gitu kan, pasti dibalas gitu walaupun lama. Terus mereka itu mulai melakukan pendekatan. Nah, sehabis mereka chatting di email ya, terus mereka mulai ngobrol. Ngobrol itu lewat telepon gitu ya. Nah, sehabis mereka mulai telepon, terus naik lagi sampai bisa ketemuan secara langsung itu, tapi dalam batasan tertentu. Nah, sehabis udah mulai akrab nih dengan orang hikikomori itu, baru mereka diajak untuk ke tempat rehab. Nah, di tempat rehab ini mereka dikumpulkan sesama hikikomori, semacam rumah gitu ya. Nah, sehabis akrab, mereka itu dipindahkan ke tempat rehab agar mereka bisa berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam kasus ini mereka belajar berinteraksi sesama hikikomori. Nah, di dalam kamarnya juga mereka dilarang untuk bermain HP, bermain komputer gitu. Jadi benar-benar dalam kamar itu mereka ngomong itu kan secara hikikomori. Nah, selain itu juga mereka diajarkan beberapa keterampilan agar mereka ketika balik dari tempat rehab tersebut, mereka itu udah bisa menjalankan atau memiliki skill lah untuk kerja gitu di luar. Nah, jadi organisasi ini gila, bagus lah karena menaungi orang-orang yang hikikomori tersebut gitu. Takutnya jika tidak bisa ditangani, apalagi dia tuh mengurung diri sampai puluhan tahun gitu kan. Nah, seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, takutnya orang tuanya itu udah sampai nggak bisa lagi ngurus dia gitu kan, sudah meninggal gitu, takutnya. Nah, dia kan siapa dong yang kasih makan dia gitu. Nah, ada beberapa kasus yang dia ini ya, karena orang tuanya udah meninggal, dia juga takut berinteraksi dengan orang lain ya. Dia itu bahkan tidak mau dibantu oleh pemerintah. Nah, sehingga dia lebih memilih mengurung diri dan akhirnya ya meninggal. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya kita harus bersosialisasi dengan orang lain gitu. Jangan mengurung diri. Meskipun kita sering dibully, kayak banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai kita, kita tenang aja kok. Masih banyak orang lain di luar sana yang bahkan lebih dari kita gitu. Cukup hidup dengan normal. Ya mohonlah untuk orang-orang yang membuli, jangan membuli lagi itu kan, takutnya itu mengarah langsung secara mental gitu kan. Nah, jadi agar teman-teman bisa terbebas, teman-teman itu harus banyak-banyak berinteraksi, bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada revisi atau teman-teman ada masukan, teman-teman bisa tulis di komen. Dan teman-teman bisa juga untuk komen di bawah tema apa lagi yang mau saya angkat dan mau saya sampaikan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam anak angka berkarya.